Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Surati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA IT Ihsanul Fikri Mungkit, Kabupaten Magelang, dengan fasilitator DRA Yulianti Dewi Astuti MPD dan pengajar praktik Yulia Agustina SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, calon guru penggerak mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry? Inquiry apresiatif adalah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif juga merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan inquiry apresiatif ini. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dan atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat dengan singkatan RB2BBM, yaitu terwujudnya murid yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, bernalar kritis, berwawasan global, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi yang saya buat tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yang berfokus pada visi aspek bernalar kritis, yang berupaya untuk meningkatkan bernalar kritis salah satu profil pelajar Pancasila pada murid SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit Magelang. Adapun tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi guru yang mampu meningkatkan atau menumbuhkan keterampilan bernalar kritis pada murid? Adapun tindakannya yaitu, yang pertama, sharing ilmu dan pengalaman kerja, serta berkonsultasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pakar pendidikan, misalnya pengawas sekolah dan instruktur. Yang kedua, melakukan observasi pada murid terkait kemampuan bernalar kritis. Yang ketiga, mencari tambahan informasi tentang metode, model, dan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Dan yang keempat yaitu mencari contoh nyata pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah guru yang pernah berhasil menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bernalar kritis pada murid? Yang kedua, bagaimana guru mengatur kegiatan pembelajaran dan keterampilan apa yang harus dikuasai guru agar tercipta murid yang bernalar kritis? Yang ketiga, situasi apa yang selama ini telah mendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Dan yang keempat adalah, apa manfaat kemampuan bernalar kritis pada murid? Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, mencari profil guru atau tokoh terkenal
yang sudah pernah berhasil dalam pembelajaran dan menciptakan murid yang bernalar kritis. Yang kedua, mencari tahu bagaimana guru tersebut mengelola kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis di kelas. Yang ketiga, mencatat aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukannya agar berhasil dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang keempat, mencari informasi situasi di sekolahnya yang telah mendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis. Yang kelima, mencari tahu metode, model, dan pembelajaran yang dapat melatih murid bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu menumbuhkan motivasi pada murid tentang pentingnya menumbuhkan keterampilan bernalar kritis. Yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, hal baru apa yang akan terjadi jika dalam pembelajaran kemampuan bernalar kritis murid meningkat? Yang kedua, bagaimana perasaan guru saat melihat dan mengetahui murid mempunyai kemampuan bernalar kritis? Yang ketiga, apa saja yang bisa saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bernalar kritis pada murid? Dan yang keempat, sumber daya apa yang akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan bernalar kritis? Adapun tindakannya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membuat deskripsi diri dan murid jika telah berhasil meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang kedua, menulis di buku agenda mengajar dan membuat karya ilmiah best practice dan selalu mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha untuk membuat pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menarik, menyenangkan, dan memberi peluang murid mengembangkan potensi bernalar kritis. Dan yang keempat, memotivasi murid agar selalu percaya diri dalam pembelajaran dan menumbuhkan semangat untuk bernalar kritis. Yang keempat, J, jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya yaitu, yang pertama, apa langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Yang kedua, apa saja tindakan yang mendukung upaya untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Yang ketiga, apa saja indikator dan tolak ukur untuk keberhasilan dalam menumbuhkan keterampilan bernalar kritis pada murid? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan untuk melanjutkan langkah-langkah yang ditetapkan? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid? Adapun tindakan yang dapat dilakukan yang pertama, menyusun strategi dan mengidentifikasi potensi yang ada di sekolah dalam mendukung kegiatan atau pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menerapkan berbagai model yang dapat membuat murid bernalar kritis. Yang ketiga, membuat catatan besar mengenai target yang akan dicapai per minggu dan dipajang di agenda mengajar. Dan yang keempat, melakukan refleksi diri dan juga murid terkait pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis. Dan yang kelima yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan minat, bakat, dan potensi murid. Dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Kedua, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan akan berperan sebagai apa? Yang ketiga, kapan saya melakukan usaha dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Dan yang keempat, siapa yang akan menampung curahan permasalahan ketika saya menemui kesulitan dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid? Adapun tindakan yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, menentukan rekan sejawat yang dapat memberikan pengarahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis pada murid. Yang kedua, bergabung dengan komunitas praktisi yang memiliki permasalahan dan tujuan yang sama untuk meningkatkan keterampilan bernalar kritis pada murid. Yang ketiga, pada setiap kali melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
Kemudian membuat daftar waktu untuk mengobservasi kegiatan yang saya lakukan dalam meningkatkan kemampuan pendengaran kritis pada murid, seperti melalui supervisi akademik ataupun lesson study MGMP internal sekolah. Dan yang keempat yaitu membuat forum diskusi rumpun mata pelajaran pada MGMP internal sekolah dan pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah. Akhir kata, tetap semangat dan bahagia. Mohon maaf ketika banyak salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.